warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Akhirudin Jayahandra, NRP 193002, Prodi Studi Nautika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu kompas, kegunaan kompas, jenis-jenis kompas, cara kerja kompas, dan yang terakhir diatur dalam SOLAS chapter berapa aturan mengenai kompas di kapal. Oke, yang pertama, apa itu kompas? Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Kompas memberikan rujukan arah tertentu, sehingga sangat membantu dalam bidang navigasi. Arah mata angin yang ditunjukkan adalah utara, selatan, timur, dan barat. Dan yang kedua, apa kegunaan kompas di kapal? Kompas adalah alat navigasi kapal untuk menentukan arah kapal berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas, menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi yang akurat. Apabila digunakan bersama-sama dengan jam dan sextant, maka kompas akan lebih akurat dalam menunjukkan arah. Alat ini membantu perkembangan perdagangan maritim dengan membuat perjalanan jauh lebih aman dan efisien dibandingkan saat manusia masih berpedoman pada kedudukan bintang untuk menentukan arah navigasi kapal. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis kompas. 1. Kompas biasa. Kompas ini adalah jenis paling umum digunakan karena harganya relatif murah. Kompas analog atau biasa ini berisi jarum magnet yang direndam dalam suatu cairan. 2. Kompas bidik atau kompas prisma. Tipe kompas bidik biasanya digunakan oleh TNI, tim SAR, navigator, dan pendaki gunung. Dan yang ketiga, kompas silva. Kompas silva adalah salah satu jenis kompas yang biasa dipakai dalam bidang tomografi. Kompas ini mempunyai protektor datar yang berfungsi sebagai tempat pada bata topografi. Kompas ini digunakan untuk membantu navigasi di daratan. Yang keempat, kompas tum. Kompas tum adalah jenis kompas yang mirip dengan kompas silva, hanya saja memiliki model yang berbeda. Kompas ini digunakan seperti cincin yang dipasang di ibu jari atau jempol. Oke, yang kelima, kompas digital. Bagi orang-orang yang suka melakukan perjalanan seperti menjelajahi hutan atau mendaki gunung, kompas ini merupakan pilihan praktis. Kompas digital memiliki tingkat akurasi yang baik sebab penentuan arah telah menggunakan komputerasi dan data disajikan secara digital. Yang keenam, kompas GPS atau satelit. Kompas jenis ini terintegrasi dengan satelit. Kompas GPS dapat digunakan pada area blank spot. Yang ketujuh, kompas kiblat. Jenis kompas ini dimanfaatkan untuk menentukan arah dan posisi kiblat bagi umat muslim. Biasanya digunakan ketika mengawali pembangunan mushola dan masjid. Dan yang ke-8, kompas nahkoda. Kompas nahkoda merupakan kompas yang digunakan di bidang pelayaran. Kompas ini sangat presisi dan tahan terhadap goncangan ketika terkena ombak besar. Dan yang ke-9, kompas solid state. Teknologi ini merupakan jenis kompas yang tertanam di smartphone kita. Solid state kompas adalah perangkat keras yang juga disematkan pada beberapa benda lain. Oke, yang ke-10, kompas astronomi. Kompas ini diandalkan bagi para pegiat di bidang astronomi atau orang-orang yang tengah menjelajahi daerah kutub. Dan yang terakhir, giro kompas. Kompas giro atau giro kompas adalah sistem kompas yang mampu mempertahankan orientasi dengan prinsip ketetapan momentum sudut sehingga tahap terhadap goncangan dan sangat presisi. Oke, yang selanjutnya atau yang keempat, bagaimana cara kerja kompas? Cara kerja kompas. Prinsip kerja kompas adalah adanya gaya tarik menarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi.
Jarum kompas yang terbuat dari magnet memiliki kutub utara, selatan, dan akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Oke, yang terakhir, diatur dalam Solas chapter berapa aturan mengenai kompas di kapal. Dalam Solas yang mengatur tentang kompas pada kapal terdapat pada chapter bab 5, keselamatan navigasi, safety of navigation. Berisi ketentuan-ketentuan tentang peralatan navigasi yang harus ada di kapal yang berbeda-beda, termasuk radar, pedoman, AIS, VDR, dan mesin serta peralatan kemudi kapal. Oke, mungkin hanya ini presentasi saya dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.